Saya ingin menyapa Bapak Ibu Saudara semua, Shalom, bisa lambaikan tangannya, salam damai sejahtera Kristus bagi kita semua. Sukacita yang besar kembali kita boleh bersama-sama beribadah pagi hari ini. Lihat Alkitab kita, Kisah Para Rasul Fatsal 16, Kisah Para Rasul Fatsal 16, ayat yang keempat sampai dengan ayat yang ke-12. Kisah Para Rasul Fatsalnya yang ke-16. Ayat yang keempat sampai dengan ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan, judulnya Paulus menyeberang ke Makedonia. Dalam perjalanan keliling dari kota ke kota, Paulus dan Silas menyampaikan keputusan-keputusan yang diambil para rasul dan para penatua di Yerusalem dengan pesan supaya jemaat-jemaat menurutinya. Demikianlah jemaat-jemaat diteguhkan dalam iman dan makin lama makin bertambah besar jumlahnya. Ayat yang ke-6, mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Dan setibanya di Misia, mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia, tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Setelah melintasi Misia, mereka sampai di Troas. Pada malam harinya tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan. Ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya, katanya, menyeberanglah kemari dan tolonglah kami. Setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia. Karena dari penglihatan itu kami menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. Lalu kami bertolak dari Troas dan langsung berlayar ke Samotrake, dan keesokan harinya tibalah kami di Neapolis. Dari situ kami ke Filipi, kota pertama di bagian Makedonia ini, suatu kota perantauan orang Roma. Di kota itu kami tinggal beberapa hari. Amin. Saudara, tema khotbah pagi hari ini yaitu the calling, panggilan. Tuhan panggil kita semua untuk melayani Tuhan. Tuhan panggil kita semua untuk memberitakan Injil. Berita tentang atau khotbah tentang pemberitaan Injil kadang kurang ditekankan di gereja. Kadang kita kurang menekankan pentingnya amanat agung itu untuk tetap terus kita ingat dan kita lakukan dalam kehidupan kita setiap hari, untuk memberitakan Injil, mulai dari Yerusalem, keluarga kita sendiri, kemudian seluruh Yudea, lingkungan terdekat sekitar rumah kita, kemudian Samaria, keluar dari lingkungan perumahan kita lebih jauh lagi, bahkan sampai ke ujung-ujung bumi katanya. Nah, saudara, karena tidak pernah atau kurang barangkali diingatkan, kadang jemaat jadi menganggap itu tidak penting. Sesuatu yang penting kalau tidak pernah diingatkan, tidak pernah dibicarakan, kesannya jadi kurang penting. Sesuatu yang tidak penting, kurang penting karena terlalu sering dibicarakan, kesan yang muncul kelihatannya jadi penting. Ngerti maksud saya, Bapak Ibu Saudara? Nah, sebetulnya ini penting, saudaraku, berita tentang pemberitaan Injil, tugas kita untuk melaksanakan amanat agung, memberitakan Injil melalui perkataan kita, melalui perbuatan kita, seluruh kehidupan kita. Ini sesuatu yang Tuhan tekankan sebelum dia berpisah dengan murid-muridnya dan orang-orang percaya. Pada waktu itu dia naik ke sorga. Pesannya adalah supaya kita pergi untuk memberitakan Injil. Memuridkan, membaptis mereka menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Ini sesuatu yang penting, yang harus jemaat ingat dan jemaat lakukan dalam kehidupan setiap hari. Nah, apa yang kita bisa pelajari dari kisah ini, saudara? Yang pertama, mari kita belajar bahwa pelayanan kita harus sesuai pimpinan Tuhan. Sekali lagi, saudaraku, pelayanan kita harus sesuai dengan pimpinan Tuhan. Tugas-tugas kita di dalam memberitakan Injil, melayani juga di gereja, pelayanan sosial kita, semua harus sesuai dengan pimpinan Tuhan. Nah, kita bisa mulai dari ayat 6 dan 7. Pada waktu itu Paulus ada di daerah Asia.
Tetapi rupanya dikatakan di sini ayat yang ke-6 ada kalimat Roh Kudus mencegah. Lalu di ayat 7 juga dikatakan Roh Yesus tidak mengizinkan Paulus memberitakan Injil di Asia. Ya, saudara nggak perlu bingung ya, ada Roh Kudus, ada Roh Yesus, itu sama. Lalu kalau Anda lihat, nggak usah dibuka ya, Roma 8 ayat 9 itu ada Roh Kristus di situ. Filipi 1 ayat 19, Roh Yesus Kristus, ini sama sebetulnya. Hari-hari ini di YouTube rame bicara tentang Allah Tritunggal. Allah yang satu hakikat dalam 3 pribadi. Kadang orang makin pinter jadi makin bulet, saudaraku, padahal sebetulnya simple. Tapi yang harus di underline, yang harus kita selalu mengerti, kita ini ciptaan. Tuhan itu yang menciptakan. Tidak mungkin yang ciptaan ini bisa merumuskan yang menciptakan. Betul nggak saudara? Yang menciptakan yang ngerti ciptaan, tapi ciptaan nggak mungkin ngerti sang pencipta. Jadi sampai kapanpun kalau kita pakai logika kita, pakai pengertian kita sendiri, ya nggak akan pernah mengerti. Ilustrasi, gambaran apapun untuk menggambarkan Allah Tritunggal ini tidak akan pernah memuaskan sebetulnya. Ada yang pakai gambaran matahari, ada panas, ada terang, ada cahaya, 3, 1, 1, 3, atau kopi, ada air, ada gula, ada kopi, 3, 1, 1, 3, 3 in 1. Saudara, tetap aja orang kalau mau cari celahnya akan bisa. Jadi bukan sesuatu yang tidak masuk akal, memang ini tidak bisa masuk di akalmu. Anda harus terima dengan roh, dengan iman percaya. Tuhan yang maha kuasa, yang menyatakan dirinya dalam rupa manusia yang kita kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan pada waktu dia naik ke surga sesuai dengan janjinya, dia tidak akan meninggalkan kita untuk selama-lamanya. Caranya bagaimana? Kalau dia masih dalam bentuk fisik, gak mungkin. Dia yang ada di Israel, dia yang ada di tanah Palestina, misalkan tidak akan bisa ada di sini. Dia misalkan Yesus ada di Inggris, nggak akan bisa ada di sini. Kalau secara fisik, saudaraku. Maka Roh Kudus diberikan kepada gerejanya, jemaatnya, untuk melengkapi kita. Untuk memberikan kita kuasa, untuk kita boleh bergerak, menyelamatkan jiwa-jiwa yang terhilang. Amin, saudaraku, untuk memberitakan Injil. Nggak ada yang perlu dipermasalahkan. Roh Yesus itulah Roh Kudus yang tinggal di dalam diri kita. Ada istilah teologi, dia Allah yang transenden, tapi dia juga Allah yang imanen. Dia Allah yang jauh di sana, Tuhan yang maha kuasa, yang menguasai alam semesta ini. Tapi dia juga Tuhan yang dekat dengan kita, ada di dalam kehidupan kita. Mana mungkin Pak, gak masuk akal. Betul, memang akal kita tidak bisa masuk. Ya saudaraku, bukan karena Tuhan tidak bisa, Tuhan bisa. Tuhan bisa lakukan segala sesuatunya dalam kedaulatan dan kemahakuasaannya. Jadi saudara yang kasih Tuhan, di sini diceritakan bahwa Paulus dicegah oleh Roh Kudus. Roh Yesus dikatakan tidak mengizinkan. Kok aneh ya? Mau pelayanan kok tidak diizinkan ya? Pelayanan kok dicegah? Nah makanya saya mau ingatkan saudaraku, pelayanan pun harus sesuai dengan pimpinan Tuhan, pimpinan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Jangan semau kita sendiri. Apa panggilan Tuhan dalam hidup kita? Lakukan itu. Tuhan pasti akan menyertai dan menolong kita. Harus sesuai dengan pimpinan Roh Kudus. Jangan semau kita sendiri. Yunus diutus ke Niniwe. Dia pilih ke Tarsis. Gara-gara kesalahannya itu hampir satu kapal mati tenggelam. Harus sesuai dengan pimpinan Tuhan. Tuhan maunya apa? Ini pelayanan punya Tuhan. Makanya juga jangan stres gara-gara pelayanan. Kalau pelayanan stres berarti kita mengandalkan kekuatan sendiri. Kita ini cuma hamba Tuhan, kita melakukan bagian kita, Tuhan akan lakukan bagiannya. Jadi kalau saya lihat ada orang melayani sampai stres, sampai depresi, ada yang nggak beres. Ada yang nggak beres, mungkin perlu dicek apakah ini sudah sesuai dengan tuntunan Tuhan. Atau mungkin karena kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. Sebab kalau Tuhan yang mengutus, Tuhan pasti melengkapi, Tuhan pasti akan menolong. Yeremia 1 ayat 7 dan 8 dikatakan di sana Tuhan mengutus Yeremia. Jangan bilang aku masih muda, katakan apa yang aku katakan. Jangan takut, aku menyertai engkau.
Jadi saudara yang kasih Tuhan harus ikuti apa yang Tuhan mau. Memang kadang nggak enak saudaraku, pimpinan Tuhan dalam hidup kita, tuntunan Tuhan dalam hidup kita nggak sesuai keinginan daging. Lihat Lukas pasal 4 ayat 1. Lukas pasal 4 ayat yang pertama. Dikatakan di sini Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari sungai Yordan lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. King James Version menggunakan kata led by the Spirit, dipimpin oleh Roh Kudus ke padang gurun. Semua kita tahu apa yang terjadi selanjutnya. Yesus doa puasa di sana 40 hari dicobai oleh iblis, saudara. Roh Kudus yang pimpin Yesus ke padang gurun. Aneh ya saudara. Mestinya kalau boleh dipimpin ke tempat yang enak gitu, banyak makanan, yang banyak airnya. Ini justru ke tempat yang kering. Tapi kalau Roh Kudus yang pimpin, saudara, dan kita mau taat seperti Yesus, Dia nggak akan tinggalkan kita. Di dalam Injil Matius dikatakan setelah selesai semua pencobaan itu, malaikat-malaikat datang memberi kekuatan, penghiburan kepada Tuhan Yesus. Saudara, saya rindu setiap kita juga harus selalu belajar. Pelayanan itu harus berdoa, minta pimpinan Tuhan. Kita ambil dalam satu skop yang lebih kecil. Harus sesuai dengan talenta kita. Entah engkau sebagai singer, song leader, pemain musik, saudaraku, pelayanan diakonia. Entah mungkin Anda jadi bendahara, Anda penerima tamu. Apapun bentuk pelayanan itu harus sesuai dengan panggilan Tuhan dalam hidup kita. Dan kita harus mengikuti apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan. Jangan berkata penerima tamu itu enggak ada artinya apa-apa. Saya pernah membaca satu buku, 90% kenapa jemaat mau kembali beribadah di satu gereja, mau memuji menyembah Tuhan, ditentukan dari penerima tamunya. Kalau penerima tamunya udah judes, penerima tamunya galak, saudaraku, mungkin dia enggak akan kembali lagi. Ya. Lama enggak ketemu, tumben ya kamu ya ingat gereja ya. Wah, sakit hati dia, saudara. Saudara, apalagi jiwa baru, kita harus sambut dengan baik. Kita harus sambut dengan ramah. Modal yang paling kecil dan bahkan saya katakan tidak butuh talenta pelayanan ini. Doorkeeper, penerima tamu, saudara. Modalnya cuman senyum. Asal kita murah senyum. Nah, untuk supaya senyum Anda cemerlang dan berbau sedap, modal ini yang harus kita keluarkan. Ini butuh uang, gosok gigi, perlu sikat gigi dan odol, saudaraku. Itu aja, saudara. Tapi kita harus tahu panggilan kita dan kerjakan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Untuk pelayanan kita. Khususnya juga kalau kita kembali dalam konteks ini, saudaraku, Paulus dan Silas, para rasul pada gereja mula-mula pada waktu itu, saudaraku. Karena Asia memang belum waktunya pada waktu itu. Mereka harus garap dulu Eropa. Dan kalau kita renungkan, saudaraku, Asia itu kapan momentumnya? Tuhan melawat Asia. Sekarang, saudaraku. Tuhan sedang melawat Asia luar biasa. Gereja terbesar di Asia Tenggara itu bukan di Eropa, bukan di negara-negara lain ya, namanya juga Asia Tenggara ya. Di Indonesia, saudara. Kalau Anda lihat misionari, pengiriman misionari paling besar di dunia hari-hari ini. Dari mana? Korea Selatan, Asia. Asia. Di Tiongkok, saudaraku. Statistik mengatakan, saudaraku, hampir tiap hari ada baptisan air, ada pertobatan, ribuan orang dibawa datang kepada Yesus. Asia hari-hari ini sedang mengalami lawatan Tuhan luar biasa. Sebelum nanti Injil kembali ke Israel, saudaraku. Umat pilihan Allah sendiri pasti akan mengalami lawatan Tuhan yang luar biasa. Saudara dikasih Tuhan, saya rindu setiap kita mengerti, hidup harus dipimpin oleh Tuhan. Hidup harus dipimpin oleh Roh Kudus. Yohanes 14 ayat 26. Yohanes 14 ayat 26. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan
kepadamu. Jadi saudaraku, Roh Kudus akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Dan bahkan mengingatkan akan semua yang Tuhan sudah katakan. Saya ini enggak sekolah teologi ya saudara. Memang saya sempat ambil S2 di salah satu universitas di sekolah teologi di Semarang, saudara. Saudara, kita harus menjadikan Roh Kudus sebagai guru kita yang utama. Dia yang akan mengajarkan. Kita harus mengandalkan Roh Kudus dalam kehidupan kita, saudara. Karena dia yang akan menuntun kita, mengingatkan kita. Dan dikatakan juga Yohanes 16 ayat 13, Yohanes 16 ayat 13, tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Katakan sama-sama saya, seluruh kebenaran. Bukan sebagian kebenaran, tapi seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Dan saudara, ini yang terjadi dengan Paulus dan Silas dan para rasul-rasul pada zaman itu. Mereka betul-betul hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Akhirnya mereka ke Makedonia dan sampai di kota di Filipi. Nah, yang kedua, saudaraku, yang kedua, kita belajar apa di sini? Lihat di ayat yang ke-9. Dari Kisah Para Rasul 16 tadi, ayat yang ke-9. Alkitab berkata begini, pada malam harinya tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan, ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya, katanya, menyeberanglah kemari dan tolonglah kami. Yang kedua, saudaraku, Tuhan itu punya berbagai macam cara untuk berbicara kepada kita. Dalam hal ini Tuhan bicara kepada Paulus melalui penglihatan. Ada orang-orang Makedonia yang melambai-lambaikan tangan. Kemari, tolonglah kami. Penglihatan berarti dia sadar, Paulus sadar, dia ada satu vision. Seperti Musa dapat penglihatan semak belukar yang menyala, sadar, lihat itu saudaraku. Abraham diajak lihat bintang-bintang di langit. Saudaraku, sadar ada satu penglihatan yang real, yang nyata, tapi juga bisa jadi penglihatan vision yang mungkin hanya dirinya sendiri yang lihat. Penglihatan, ada yang Tuhan bicaranya lewat mimpi, macam-macam saudaraku. Tergantung, tapi luar biasa. Paulus ini karena hatinya misi ya, penglihatannya tentang misi. Orang kalau pikirannya makanan ya, penglihatannya mungkin lagi kebaktian begini, Buyung Hai melambai-lambai. Paulus nih hatinya melayani Tuhan luar biasa. Jadi saudara kasih Tuhan, ada yang Tuhan juga bicara melalui apa? Mimbar ini. Hamba-hamba Tuhan yang berbicara. Gembala sidang yang berbicara. Saya diberkati dengan satu hamba Tuhan hebat, berkarisma di Jakarta. Saya sering juga lihat di YouTube-nya. Satu kali dia tuh bilang begini sebelum dia khotbah. Bapak Ibu Saudara, pastikan sebelum Anda mendengar, menyaksikan, beribadah bersama-sama dengan gereja kami dan mendengar khotbah saya, pastikan Anda sudah mendengar suara gembalamu. Saya pikir ini orang berhikmat banget. Karena dia tahu, saudaraku, banyak orang mungkin sekarang ini karena ibadah online service, di rumah nggak dengerin gembalanya bicara, dia bisa searching, dia bisa lihat, dia bisa cari pendeta-pendeta yang hebat, yang berkarisma, dan dia menjadi jemaat virtual dari gereja itu. Sekarang ini ada jemaat real, ada jemaat virtual. Dia nggak dengerin suara gembalanya, dia dengerin suara gembala orang lain, gereja lain. Tapi saya salut ini hamba Tuhan, dia berkata, pastikan kalian sudah mendengar dulu suara gembalamu. Karena gembalamu itu yang berjaga-jaga untuk engkau, bergumul di dalam doa-doanya untuk keselamatanmu. Dengarkan suara gembalamu. Dia yang tahu problem-problemmu. Luar biasa saudaraku. Tuhan juga bicara melalui orang, enggak harus selalu yang fantastis. Kita kalau selalu suka yang
terlalu ngeroh-ngeroh saudaraku, nanti jadi kerungon-kerungonen. Nah kalau yang jelas-jelas begini nggak mau diperhatikan, nggak mau didengerin, nggak mau ditaatin, nanti kita jadi nganeh-nganehi sendiri saudara. Kita selalu pengennya yang fantastis, yang hebat-hebat, yang sederhana, yang jelas, dengan bahasa yang dimengerti aja kita nggak mau taat. Gimana kita mau taat dengan Tuhan yang nggak kelihatan? Surat 1 Petrus pasal 2 ayat 25 itu jelas sekali di situ. Dikatakan 1 Petrus 2 ayat 25. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala, bahasa Yunaninya poimen, dan pemelihara jiwamu. Jadi gembala itu adalah orang yang saudaraku, memelihara jiwa kita. Di sorga ada gembala agung kita Tuhan Yesus, di bumi ada gembala secara fisik, ya gembalamu. Nah mungkin ada di antara Bapak Ibu Saudara juga yang mengikuti ibadah online service pagi hari ini bersama dengan kami di JKI Hosana. Saya juga mengingatkan, harus tahu siapa Bapak rohanimu, siapa gembalamu. Mari kita dengar, punya komitmen, punya hati yang sungguh-sungguh untuk tertanam di satu gereja lokal dan setia. Ini yang Tuhan kehendaki. Karena ini yang firman Tuhan katakan, gembala itu memelihara jiwamu. Memang saya bukan juru selamat Bapak Ibu Saudara. Tetapi saya sebagai gembala, saya berdoa, saya memperhatikan apa yang bisa kami lakukan. Dalam beberapa waktu belakangan ini, tiba-tiba ada WA, permohonan-permohonan bantuan, doa, bahkan minta bantuan keuangan. Saya tahu betul mana yang perlu, betul-betul udah nggak perlu panjang-panjang. Langsung ya memang kita harus kirim berkat untuk keluarga ini, si A, si B. Karena dalam kebutuhan, sedang sakit, kita berkati mereka. Jadi gembala itu memang tidak mudah saudara. Karena dituntut kesabaran. Kita dituntut untuk selalu mengerti. Ya. Tapi itu firman Tuhan. Bukannya kita mau menang-menangan. Tapi tugas dan tanggung jawab kadang memaksa kami untuk juga pada satu titik tertentu kita juga harus bisa tegas. Dalam Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari 1 Petrus 2 ayat 25 ini dikatakan begini, dahulu kalian seperti domba yang tersesat, tetapi sekarang kalian sudah dibawa kembali untuk mengikuti gembala dan pemelihara jiwamu. Ya. Mulai dari gembala yang ada di dunia ini, mengikuti sampai kepada gembala agung kita, Tuhan kita Yesus Kristus. Amin, saudaraku. Nah kita belajar di sini, saudaraku, Paulus dan para rasul pada waktu itu, saudaraku, betul-betul ikuti pimpinan Roh Kudus. Enggak sembarangan, saudaraku. Pelayanan itu miliknya Tuhan, bukan milik kita. Kita ini cuma hamba. Kita hanya dipercayakan untuk melakukan tugas-tugas pelayanan itu, untuk memberitakan Injil. Dan saudara harus selalu belajar dengar-dengaran suara Tuhan. Tuhan berbicara melalui berbagai macam cara. Sehingga Paulus akhirnya pergi ke Makedonia dan pergi memberitakan Injil sampai ke Filipi. Itu yang kedua. Dan yang ketiga saudara, kita belajar dari sini apa yang saya sebut sebagai ketaatan. Katakan sama-sama saya, ketaatan. Ini penting sekali. Paulus taat saudaraku, mendengar suara Tuhan. Jangan cuma pandai dengar suara Tuhan, tapi juga cakap di dalam melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Kalau kita lihat di ayat 10, Kisah Para Rasul 16, ayat 10. Dikatakan, setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan
untuk berangkat ke Makedonia. Karena dari penglihatan itu kami menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. Jadi setelah dapat penglihatan itu, Paulus taat. Memang dia ditentukan menjadi pemberita Injil untuk orang-orang non-Yahudi. Sementara Petrus lebih fokus kepada orang-orang Yahudi. Dan menarik sekali di sini, begitu dapat penglihatan, Paulus orang yang peka, dia bisa mengerti di dalam alam rohnya bahwa dia harus pergi ke Makedonia. Dan saudara, dikatakan di sini Paulus mencari kesempatan. Ada 3 macam orang, saudara. Ada orang yang sukanya menunggu kesempatan. Yang kedua, menyia-nyiakan kesempatan. Tapi yang ketiga ini yang harus ada dalam hidup kita, yaitu menciptakan kesempatan. Saudara, jangan cuma menunggu kesempatan aja, apalagi menyia-nyiakan kesempatan. Tapi ciptakanlah kesempatan untuk melayani Tuhan. Ya. Nah, saudara, saya pernah dengar cerita ilustrasi, ada orang kebanjiran, rumahnya udah mulai kemasukan air, saudara, dia minta tolong sama Tuhan, doa, Tuhan tolong saya Tuhan. Enggak berapa lama ada truk, saudaraku, besar, menolong warga di sekitar perumahan itu, masuk ke truk itu, saudaraku, diselamatkan. Karena banjirnya makin tinggi. Ketika mau ditolong, orang ini bilang apa? Oh enggak, saya enggak mau. Tuhan pasti akan menolong saya. Wah, air mulai naik, saudaraku, udah mulai tinggi lagi sampai ke dada orang dewasa. Truk udah enggak bisa lagi. Ada tim SAR naik kapal karet. Pak, cepet Pak, ini air akan terus tambah tinggi, tanggulnya jebol. Oh, saya tidak mau. Saya percaya bukan tim SAR yang menyelamatkan saya, tapi Tuhan yang akan menyelamatkan saya. Wah, hebat ini orang. Ya, akhirnya tambah tinggi lagi. Dia di atap rumahnya, karena rumahnya udah tenggelam. Terpaksa helikopter, duk, kirim tangga turun. Pak, cepet naik Pak. Ini tambah tinggi lagi, sebentar lagi Bapak tenggelam. Dia sudah ada di atap rumah, di genteng, saudaraku. Dia tetap ngotot dan ngeyel. Makanya saya kadang bingung. Iman dan dablek itu tipis ya Pak ya. Ini gitu. Oh enggak, Tuhan pasti akan tolong saya. Ya sudah, akhirnya helikopternya nolong yang lain. Matilah dia tenggelam, saudara. Di sorga dia protes sama Tuhan. Tuhan, aku percaya kamu tolong saya. Kenapa saya akhirnya mati? Siapa bilang aku enggak tolong kamu? 3 kali aku coba tolong kamu dan kamu tidak mau terima pertolonganku. Nah ini loh saudaraku. Ya, Paulus bukan orang yang menyia-nyiakan kesempatan. Ingat loh saudaraku, yang namanya kesempatan kalau hari ini ada, belum tentu besok ada. Yang namanya kesempatan itu ada batas waktunya. Kesempatan atau kairos itu momentum. Hidup ini adalah kesempatan. Selagi ada kesempatan, gunakanlah hidup ini dengan baik. Karena akan datang waktunya kita tidak punya kesempatan lagi. Jangan pernah menyesal dan berkata, kenapa Tuhan aku nggak punya kesempatan? Sebetulnya Tuhan sudah kasih banyak kesempatan, tapi kita tidak pernah mau menggunakan kesempatan itu dengan baik. Jangan bilang Tuhan nggak pernah kasih kesempatan. Banyak kesempatan Tuhan kasih untuk kita bisa melakukan sesuatu, melayani Tuhan. Tapi seringkali kita tidak menggunakan kesempatan itu dengan baik. Akhirnya kesempatan itu hilang dan berlalu dan belum tentu datang untuk kedua kalinya. Saudara, 1 Korintus 16 ayat 8 dan 9. Alkitab berkata begini, tetapi aku akan tinggal di Efesus sampai hari raya Pentakosta, sebab di sini banyak kesempatan bagiku untuk mengerjakan pekerjaan yang besar dan penting, sekalipun ada banyak penentang. Ini luar biasa saudaraku Paulus. Bagi dia kesempatan, berapapun harga yang harus dibayar. Dia harus melayani Tuhan sampai akhir hidupnya.
Dalam kesempatan yang lain, saudaraku, Nabi Agabus itu pernah mengingatkan Paulus, jangan pergi ke Yerusalem. Nabi Agabus ini menggambarkan dengan ikat pinggangnya Paulus. Orang yang punya ikat pinggang ini akan dianiaya di Yerusalem. Paulus bilang apa? Jangankan cuma dianiaya, mati pun aku rela bagi Tuhan. Dia tahu panggilan hidupnya, saudaraku. Untuk melayani Tuhan, untuk memberitakan Injil, saudaraku. Di Efesus dikatakan banyak penentang, tapi di mana banyak penentang, di situ kesempatan juga dibuka oleh Tuhan. Kata krisis itu dalam bahasa Mandarin, dalam tulisan Mandarin itu punya dua sisi, dua hal. Satunya tantangan, satunya saudaraku kesempatan. Artinya krisis yang sedang kita hadapi hari-hari ini memang tantangan, tapi di balik tantangan itu kalau Anda peka, ada banyak peluang, ada banyak kesempatan yang lain yang Tuhan buka dalam hidup saudara dan saya. Tuhan tidak pernah biarkan satu pintu tertutup tanpa membuka pintu yang lain. Kesempatan itu jangan disia-siakan. Hidup ini adalah kesempatan katanya. Saudara, kalau Anda masih punya orang tua dan orang tuamu belum di dalam Tuhan, ini kesempatan untuk memberitakan Injil kepada mereka. Kalau Anda punya relasi dekat, keluarga dekat, belum mau percaya kepada Yesus sebagai juru selamat, kesempatan masih terbuka. Jangan sia-siakan kesempatan itu, saudara. Saudara, di kantor dimanapun kita berada, ketika ada kesempatan, gunakan itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Walaupun mungkin kita mengalami tantangan, tapi saya percaya kalau Anda mengikuti seperti poin yang pertama, dengar suara Tuhan, ikuti perintah Tuhan, kemudian kita mau taat, saya percaya Tuhan akan menolong kita semuanya. Galatia pasal 5 ayat 13, Galatia 5 ayat 13, Alkitab berkata, saudara-saudara memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Jadi kesimpulannya Galatia 5 ayat 13 ini Paulus mau ingatkan kepada setiap kita semua, mari kita gunakan kesempatan untuk melayani dengan kasih. Ini anugerah Tuhan yang luar biasa buat kita. Karena akan datang waktunya kita nggak punya kesempatan lagi. Katanya saudaraku, hidup cuma satu kali. Tapi kalau hidup satu kali itu Anda gunakan dengan baik, satu kali itu sebetulnya udah cukup. Satu kali itu sudah cukup. Kau bisa betul-betul berfungsi, hidupmu berguna bagi banyak orang, bagi pekerjaan Tuhan. Baik di dalam doa-doamu, dalam tenagamu, dalam keuanganmu. Sehingga pada waktu kita memasuki usia-usia lanjut, kita puas. Hidupku benar-benar udah aku bagikan semaksimal mungkin aku bisa lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita gak akan pernah menyesal, saudaraku. Sehingga kita bahkan satu kali kala kita dan memang harus berani berkata seperti Paulus berkata, hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Amin. Mati itu keuntungan kalau hidupmu bagi Kristus. Mari jawab panggilan Tuhan ini. Untuk kita bekerja di ladang Tuhan dan lebih lagi melayani Tuhan, memberitakan Injil, jadi saksi bagi kemuliaan nama Tuhan. Bawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Dan saya percaya yang bisa membuat sorga bersorak-sorai itu bukan karena kita punya gedung gereja besar. Yang bisa membuat Tuhan itu bersorak-sorai bukan karena persembahan kita besar. Satu jiwa yang kita persembahkan kepada Tuhan, itulah yang akan bisa membuat sorga bersorak-sorai. Amin, saudaraku. Tuhan Yesus memberkati.